itu sudah sombong tingkat tinggi. KNO di kayak ora Sukaraja maksudnya. Walaupun mau rono kan tapi balik rono kayak nak semimpin orang aku, ora maju. Ini adalah keangkuhan diri kita. Kesombongan diri kita. Iblis itu sombongnya. Basnas kena ranek Mas Ridwan kacau ini. Nah, ini Saya maksudnya apa ya? Kalau ada bunda jadi ini kita sok-sok sering mengucapkan begitu. Iya benar. Betul. Ini ya. Dan mohon maaf, ujian yang paling berat itu bukan ujian sakit atau ujian kemiskinan atau ujian malapetaka. Tapi ujian yang paling berat itu adalah ujian kesuksesan, ujian kekayaan, ujian keberhasilan. Ketika kita itu diberi ujian oleh Allah berupa sakit, melarat, atau apalagi ranggenah nasibe, ini kita cepat untuk astagfirullahaladzim, Gusti dosane kula apa? Cepat sadar. Ini sengsara temen ya. Nah, kan cepat sadar dia. Tetapi ketika kita diberi kesuksesan, kita tuh nggak sadar bahwasanya apa? La yasrifu su'ailallah atau bismillahirrahmanirrahim maka namin nikmatin fanin Allah, itu tidak kita sadari bahwasanya apa? Yang bisa mendatangkan kebaikan itu hanyalah Allah, yang bisa menghindarkan keburukan itu juga hanya Allah, yang bisa mendatangkan nikmat itu adalah hanya Allah, dan la haula wala quwata illa billah. Ini 4 ini setiap pagi kita harus komitmen, kita ucapkan setiap pagi biar hidup kita dalam sehari itu tidak umpama sombong ora kebablasan, umpama susah ora kebablasan. Oh iya, aku kondisi seperti ini, wong sing dadekno elek iki ya, sing dadekno seperti ini ya Gusti Allah, tak balikne marang Gusti Allah. Udah cukup, boleh susah tapi jangan terlalu susah. Jangan meriah ya Mas. Apa-apa boleh seneng tapi jangan terlalu seneng. Bahwasanya yang menjadikan seneng itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pun subhanallah. Mukadimah itu. Setiap dia syukur. Ini terakhir. Ini terakhir. Tekan endi mau? Ya ibadi, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazala dzalika fil mulki syai'an. Hei hambaku, seandainya manusia, hewan, jin, semuanya ini beribadah atau sebaliknya tidak beribadah, maka kerajaanku ini tidak bergeming. Jadi kita itu jangan sampai kenapa kok awang beribadah, kok Gusti Allah kan kepriwe maneh wong jere diperintahkan Gusti Allah. Tidak seperti itu. Awak dhewe iki maksiat Gusti Allah ya ora rugi. Awak dhewe ibadah Gusti Allah ya ora untung. Tidak. Kerajaannya beliau itu tidak ada apa-apanya. Ketika dibanding dengan amal kita, dibanding dengan dosa kita, itu enggak ngaruh. Enggak ngefek. Enggak ngefek dengan apa yang kita perbuat, itu enggak ngefek. Maka seandainya orang yang mulai pertama sampai orang akhir, perempuan, laki-laki, jin, manusia itu berbuat maksiat kepada kami enggak, kami Allah itu tidak rugi. Dan ketika beribadah terus kami tidak bangga, tidak. Ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'din wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu manaqasa dzalika mimma indi. Seandainya orang semuanya ini kumpul, wong sendonya awal akhir semuanya ini kumpul meminta kepada Allah dan saya kasih semuanya, itu tidak akan mengurangi kekayaan saya. Jadi Allah itu ghaniyun, Allah itu maha kaya. Maka apa yang kita miliki ini tidak ada apa-apanya. Justru ketika apa yang kita miliki ini kita kembalikan kepada Allah, justru Allah yang akan mengembalikan yang lebih luar biasa. Maka doa murka Allah, ada bencana dan lain sebagainya, berarti bukan efek dari perbuatan manusia. Ada efeknya. Karena Allah itu membuat namanya sunnatullah. Nah, sunnahnya Allah itu apa? Termasuk peraturan bumi. Adam itu kan sebetulnya orang yang taat. Ini
Nabi Adam itu. Nabi Adam itu. Itu sebetulnya kan taat. Tapi karena ada sunatullah sehingga Nabi Adam ini bahasanya terpleset nggih. Kalau di dalam Al-Qur'an apa itu? Bahasanya kan fatalaqo adama. Itu dan lain sebagainya. Banyak terpleset, bukan jatuh. Kalau Nabi Adam itu jatuh, kita ikut jatuh. Maka kita itu terpleset kalau kita tuh melanggar, melakukan dosa, maksiat, itu bahasanya terpleset. Sleo. Nggih, pokoknya gelem eling Gusti Allah niku. Tapi nak jatuh ini bahaya. Nak jatuh itu dadine wong kafir. Itu jatuh. Tapi kalau terpleset itu adalah kita yang sudah muslim tapi melakukan kemaksiatan, dosa, kepleset. Kepleset itu pokoknya ya gelem dipijeti yang kemari. Ketika kita tuh terpleset dosa, pokoknya istighfar, insya Allah ya dinyapro Gusti Allah. Maning-maning. Ini ya. Fakta itu kalau waitin masalah tahu mana koso ini. Ya ibadi innama hiya akmalukum uhsiha lakum summa ufikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man yajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Maka semua yang diberikan itu adalah dari Allah. Maka ketika kamu itu diberi kelebihan oleh Allah, nikmat apapun oleh Allah, maka apa? Falyahmadillah. Segera untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pas krupuke laris alhamdulillahirabbil alamin. Pas krupuke udan alhamdulillah iso sedekah. Kok gara-gara udan kok gorene. Nah ini pala yalumanna ila nafsahu, jangan kita itu mencaci maki. Ketika kita usaha tidak sukses, jangan dicaci maki. Karena apa? Sebetulnya yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh saya, wong tani wis macul, wis ditanduri, wis digarem, wis diwatun. Ora panen. Ini kalau kita tidak punya iman biasanya priwe sih Gusti Allah ki karepe. Itu ada kata seperti itu. Gantung diri ya. Jelas. Preman. Nah, maka apa? Kita itu hanya sekedar adalah ikhtiar. Nak cara wong tani ya nandur pari insya Allah panen pari walaupun toh enek sukete. Tapi nak nandur suket ora mungkin panen pari. Paham ya, ada bahasa Jawa gitu. Kalau kita menanam padi, insya Allah panen. Walaupun toh di situ ada rumput yang ikut kepanen dan sebagainya. Tapi kalau kita nanam rumput tidak mungkin. Kita itu bisa menuai padinya itu tidak mungkin. Maksudnya apa? Dimanapun kita berusaha menanam kebaikan, itu pun belum semua menerima kebaikan. Nggih, awak dhewe berusaha apik niku sok-sok isi dipaido wong. Masih dihina oleh orang lain. Akan tapi ingat ciri-cirinya Pak sabar. Iya. Maksudnya Bapak yang sabar, maksudnya aja langsung share kok. Enak intelijen repot banget gitu. Ciri-cirinya orang sabar itu dan orang ikhlas itu ketika kita beramal kita itu dipaidu tidak surut, ketika kita disanjung kita tidak munggul. Kalau kita itu nanti beramal kok ngaji dipaidolah ngaji paling ya kurang selfie baik. Kok ngisuk orang ngaji iki tandane ora sabar. Ora tandane ora ikhlas gitu. Nggih niku. Kok udan ora pangkat kuwi tandane padha karo kerupuk melempem. Itu ini hal-hal yang berkaitan dengan ini. Oleh karenanya insyaallah muqaddimah ini hadis yang pertama ini adalah membentengi kita bagaimana kita itu bisa pasrah kepada Allah. Kita tidak bisa memiliki kekuatan, yang memiliki kekuatan ke Allah. Kita tidak bisa mengatur hidup kita, yang mengatur hidup kita adalah Allah. Kita hanya bisa merencana. Merencana. Dulu saya itu tidak punya cita-cita pengen jadi wong Banyumas. Mungkin juga Ustaz Adam tidak punya cita-cita pengen jadi wong Banyumas. Tapi ternyata Allah itu seperti itu menggariskannya. 2005 dramatis lah ya. Dramatis saya itu kena nangsang nok Banyumas itu. Ustaz Adam kan orang Mekah di situ. Itu adalah Masya Allah. Masa itulah Allah itu kalau mengatur manusia itu
seperti kita menjadi skenario. Kita itu menjadi skenario, kalau seolah Bu Asror ini menjadi skenario, itu kan ada orang, oh kamu nanti begini ya. Nah, kamu sengsara dulu, nanti setelah itu di akhirnya kamu menjadi seolah-olah menjadi orang yang sukses. Ini skenario. Maka kita itu sekarang lagi ngikuti skenario-nya Allah. Oke. Jadi umpama kok panjenengan merasa lagi pas ora kepenak, niki pas urung dadi lakon. Oke, urung dadi urung tekan akhir ya. Semoga kita di akhirnya itu adalah termasuk yang min jumlatil husnil khotimah. Amin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Matur suwun, mohon maaf kata-kata menyinggung panjenengan, sebab saya memang sengaja nyinggung. Nabrak ya. Dia sengaja, ben tersinggung. So kalau tidak tersinggung ini bahaya. Kita itu, ya kalau kita itu tidak gampang tersinggung itu bahaya. Tapi zalim, Gus. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Masalah nanti yang lain-lain sing rontok rapatut, sausé tak tutup. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.